Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi mahasiswa Politeknik Harapan Bersama semester 4, kelas A, B, C, dan D. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah komputasi numerik secara online. Dan minggu ini insya Allah kita akan punya 2 kali pertemuan. Pun dengan minggu depan kita akan punya 2 kali pertemuan. Jadi total dalam 2 minggu ke depan kita akan menyelesaikan kurang lebih 6 pertemuan, 4 online dan 2 offline. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan berbicara tentang satu hal yang disebut eliminasi Gauss. Ini masih terkait dengan materi yang kita dapatkan beberapa minggu yang lalu di pertemuan secara offline, yakni sistem persamaan linear. Jika Anda ingat, sistem persamaan linear secara baku kita sebut atau kita tuliskan sebagai persamaan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ini yang baku dan yang umum, yang paling lazim. Cuma ada juga banyak persamaan linear lain yang bentuknya beraneka ragam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear dengan bentuk yang basic, tapi jumlahnya tidak cuma satu, tapi banyak. Nah, inilah nanti yang kita coba selesaikan dengan menggunakan eliminasi Gauss. Oke. Untuk memecahkan persamaan linear menggunakan eliminasi Gauss, kita akan terkait dengan satu notasi matematika yang lain yang Anda saya yakin sudah pernah mendengar, yakni yang kita sebut sebagai matriks. Di SMA mungkin Anda sudah dikenalkan dengan yang namanya matriks. Matriks adalah sebuah bentuk notasi matematika yang terdiri dari baris dan juga kolom. Isinya adalah angka-angka tapi tersusun dalam baris dan kolom. Barisnya berapa, kolomnya berapa, terserah. Sebagai contoh kali ini kita akan coba membuat matriks 3x3. Artinya kita punya matriks dengan 3 baris memanjang ya, dan juga 3 kolom. Kalau 3x3 berarti kita contohkan sebagai A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, dan C3. Ada 3 baris. Kemudian ada 3 kolom. 3 kolom. 1, 2, 3 baris. 1, 2, 3 kolom. Jadi Anda jangan sampai tertukar antara baris dan kolom. Baik. Saya rasa Anda sudah paham dengan matriks. Kalau ada yang tidak paham, nanti Anda bisa tanyakan di kolom pertanyaan di bawah ya. Baik, kita lanjut ke eliminasi Gauss. Untuk menggunakan eliminasi Gauss, dan juga matriks yang digunakan dalam eliminasi Gauss bukan matriks biasa. Matriks yang digunakan dalam eliminasi Gauss adalah matriks khusus yang sudah dibentuk sedemikian rupa yang kita sebut sebagai matriks eselon baris. Matriks eselon baris. Anda ingat-ingat itu matriks eselon baris. Apa yang disebut matriks eselon baris? Matriksnya sama, bentuknya seperti tadi, cuma ada 3 syarat sehingga sebuah matriks bisa dikatakan matriks eselon baris. Apabila tidak memiliki syarat-syarat ini, maka matriks tersebut tidak disebut matriks eselon baris dan tidak bisa digunakan untuk mengerjakan dalam kasus eliminasi Gauss. Kita coba sebutkan yang pertama. Syarat yang pertama dari sebuah matriks yang disebut eselon baris adalah, saya punya satu contoh matriks 4x3 bernilai 1, 4, 0, 2, kemudian 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1. Ini adalah matriks 3x4, mempunyai 3 baris dan mempunyai 4 kolom. 3 baris dan 4 kolom. Ya. Syarat yang pertama, sebuah matriks disebut matriks yang bereselon baris adalah bila matriks tersebut mempunyai baris tidak nol. Ingat, barisnya tidak nol. Ini kita sebut baris tidak nol karena kalau baris nol itu artinya satu baris nol semua.
Tapi kan ini tidak, ini ada angkanya. Berarti ini bukan baris 0 atau baris tidak 0. Ini adalah baris tidak 0. Syarat yang pertama, jika matrik tersebut barisnya adalah baris tidak 0, maka angka pertama di baris tersebut haruslah 1. Kita lihat baris yang pertama. Baris yang pertama terdiri dari 1402. Menurut Anda, apakah kira-kira baris ini bisa disebut sebagai baris syarat eselon baris? Tadi syaratnya adalah angka pertama pada baris tidak 0 harus 1. Di sini angka pertamanya adalah 1. Maka baris ini sudah masuk dalam syarat sebuah matrik yang disebut eselon baris. Tapi kita lihat baris yang kedua. Baris yang kedua 0, 0, min 1, dan 2. Artinya ini adalah bukan baris 0. Kalau bukan baris 0, tadi syarat pertamanya adalah angka pertama selain 0 haruslah 1. Coba kita lihat angka pertama selain 0 berapa di sini? 0, 0, dan setelah itu min 1. Min 1 tidak sama dengan 1. Maka baris ini tidak bisa disebut sebagai penunjang eselon baris. Baris yang ketiga 0, 0, 0, 1 bukan baris 0 karena ada angkanya. Dan angka pertama selain 0-nya adalah 1. Maka ini disebut juga penunjang eselon baris. Tapi kita lihat sebuah matrik itu jadi satu kesatuan. Matrik disebut eselon baris kalau semua barisnya adalah eselon baris. Tatkala satu bagian tidak merupakan eselon baris, maka matrik ini tidak bisa disebut sebagai eselon baris. Matrik ini tidak bisa disebut sebagai matrik eselon baris. Kenapa? Karena baris keduanya tidak memenuhi syarat, yakni angka pertama pada baris kedua setelah 0 adalah minus 1, yang mana harusnya adalah 1. Kita akan masuk ke syarat yang kedua sesaat lagi.